Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aprilia Puspasari, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, pertemuan ke-9 membahas tentang kinerja dan penilaian kinerja. Pengertian kinerja atau prestasi kerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Di sini ada menurut beberapa para ahli pengertian dari kinerja. Pertama, menurut Rifai, definisi kinerja adalah hasil kerja karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, menurut Nur Laila, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menurut Wirawan, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Yang keempat, menurut Matis, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Pengertian penilaian kinerja. Menurut Sihotang tahun 2007, penilaian kinerja adalah suatu proses di mana organisasi menilai kinerja para karyawannya. Menurut Bambang Kussuyanto dalam Mangkunegara 2005, penilaian kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu atau lajimnya per jam. Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Tujuan penilaian kinerja. Yang termasuk tujuan penilaian kinerja menurut Sihotang adalah 1. Mengidentifikasi para karyawan yang potensial untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, menetapkan dan memilih karyawan yang akan dimutasikan pada jabatan baru. Yang ketiga, untuk keperluan kenaikan gaji dan upah karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, menetapkan kebijakan baru dalam rangka organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi karyawan yang akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Adapun tujuan penilaian daripada kinerja, pertama mengetahui pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan, umpan balik kinerja, menentukan transfer dan penugasan, identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang kedua, pengambilan keputusan administratif terdiri dari keputusan untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau memberhentikan karyawan. Yang kedua, pengakuan kinerja karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja dan mengidentifikasi yang buruk. Yang ketiga, keperluan perusahaan. Terdiri dari perencanaan sumber daya manusia menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi pencapaian tujuan perusahaan, informasi untuk identifikasi tujuan, penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. Yang keempat, dokumentasi. Terdiri dari kriteria untuk validasi penelitian. Yang kedua, dokumentasi keputusan-keputusan tentang sumber daya manusia, lalu membantu untuk memenuhi persyaratan hukum. Selanjutnya, kriteria penyelia penilai. Kriteria penyelia penilai menurut Rifai 2010 sebagai berikut. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja adalah A. Atasan langsung atau tidak langsung. B. Bawahan langsung jika karyawan yang dinilai mempunyai bawahan langsung. Yang kedua, pada umumnya karyawan dinilai oleh atasannya baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan oleh bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk keperluan riset. Yang ketiga, karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya. Jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsung, atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa yang menentukan nasib karyawan. Yang keempat, untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut, dilakukan beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka atau penilaian atasan dibicarakan dengan karyawan yang dinilai atau dengan menambahkan jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan. Hambatan penilaian kinerja. Di sini ada satu kesalahan penilai, beberapa kecenderungan yang ada diantaranya pertama A, halo efek, yaitu pendapat pribadi penilai mempengaruhi penilaian kinerja. Yang B, the error of central tendency, penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada karyawan, melainkan menilai rata-rata. Yang C, delation and strictness biases, yaitu penilai terlalu lunak atau terlalu keras.
Yang D, personal prejudice, penilaian dipengaruhi prasangka tidak baik, misalnya suku atau jenis kelamin dari kelompok mana karyawan berasal. Lalu yang E, the recency effect, yaitu penilaian didasarkan perilaku kerja yang terakhir. Yang kedua, ketidaksiapan penilai. Penilai mungkin tidak disiapkan untuk melakukan penilaian. Ini dapat mengakibatkan A, penilai kurang percaya diri, B, keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan, yang C, kurang waktu untuk melakukan penilaian. Yang ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi dalam hal ini adalah A, tidak adanya reward penilai, B, norms supporting lines, yang C, lack of approach accountability. Yang keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Metode-metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian dan seringkali formulir tersebut A, tidak jelas, B, tidak mencakup aspek utama dari unjuk kerja, C, kompleks atau rumit. Cara mengatasi hambatan dengan cara memberikan latihan kepada penilai. Lalu yang kedua, melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. 3, mengingatkan kepada manajer arti pentingnya penilaian kinerja. 4, memberikan penghargaan kepada manajer penilai. 5, memilih penilai yang tepat. Instrumen evaluasi kinerja terdiri dari isi instrumen dan skala penilaian. Ada lagi deskriptor penilaian kinerja. Ini angka-angkanya ada, ya. Jadi dia menggunakan angka rate. Lalu metode penilaian kerja ada rating skala, ada checklist, ada kritika, incident teknologi, behavioral and score rating scale, observasi dan tes untuk kerja, serta metode perbandingan kelompok. Ada penilaian yang berorientasi pada masa depan, ada penilaian sendiri, ada manajemen by objektif, ada penilaian secara psikologis, dan ada assessment center. Evaluasi penilaian kerja ada evaluasi interview, tell and spell approach, tell and system method, dan problem solving approach. Selanjutnya, untuk soal kasus pelaksanaan kinerja penilaian, silahkan dibaca oleh masing-masing. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.